betul-betul lawan kita itu luar biasa. Uangnya banyak bener. Kemarin saya lihat videonya, Bang ya, itu trontonnya panjang bener. Saya nggak tahu isinya apa, tapi ngeliat trontonnya aja udah shock kita. Ini baru satu arah, gimana arah yang lain? Lalu saya ngobrol dengan teman-teman, gimana kita mampu mengalahkan yang seperti ini? Cuman satu. Kemarin saya mengumpulkan seluruh tim pemenangan Adian Napi Tupulu. Dan saya bilang, kita memulai lagi pertarungan terhormat kita. Dan kita akan bertarung sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya, dan seterhormat-hormatnya. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Siapa yang tidak kenal dengan Adian? Dia seorang pedebat ulung yang cerdas di setiap acara talk show di berbagai media. Bahkan, Adian tidak segan-segan mempermalukan lawan debatnya, siapapun dia, karena kehabisan argumentasi di hadapan Adian yang lugas dan tajam, yang selalu menggunakan data valid pada setiap debatnya yang sulit terbantahkan siapapun mereka. Yang jelas, Adian memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam keterlibatannya dengan berbagai aksi pergerakan, sehingga Adian lebih dikenal dengan sosok aktivis politik dan pergerakan mahasiswa dengan sebutan parlemen jalanan. Adian Napi Tupulu sangat dikenal saat terlibat pada pendirian komunitas mahasiswa se-Jabodetabek bernama Forum Kota. Organisasi ini berisi 16 kampus dan merupakan dua organisasi mahasiswa pertama yang menduduki gedung DPR atau MPR Senayan pada tanggal 18 Mei 1998. Dan usai tumbangnya Orde Baru, Adian terus terlibat dalam berbagai gerakan serta aktivitas yang pro-rakyat. Pada tahun 2009, Adian mendirikan organisasi Bendera atau Benteng Demokrasi Rakyat. Bendera dikenal sebagai organisasi yang melakukan protes dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas atas nasib kaum buruh pada tahun 2012. Dan di tahun yang sama, Adian mencoba mendaftar menjadi calon anggota DPR melalui PDIP, namun ternyata belum lolos ke Senayan waktu itu. Dan pada tahun 2014, Adian Napi Tupulu berhasil duduk menjadi anggota DPR dan PDIP periode 2014 sampai 2019 dari Dapil Jabar 5 dan terpilih kembali untuk periode 2019 sampai 2024 dengan dapil yang sama. Dan tidak salah kalau Adian Napi Tupulu memiliki segudang militansi yang terbesar tersebar di berbagai daerah. Adian Napi Tupulu yang bukanlah politikus cangkokan, ia bukan politikus asal jadi seperti yang saat ini banyak berseliweran. Ia adalah seorang politikus yang lahir dari rasa kekhawatiran, kegelisahan dan kegetiran akibat tindakan rezim Orde Baru yang begitu semena-mena dan otoriter terhadap rakyatnya. Dan kini hatinya mulai terbangun kembali ketika melihat demokrasi di negeri ini mulai tergoyang. Drama-drama Pilpres akan terus berlanjut sampai setidaknya Februari 2024. Jangkar politik di negara ini harus dibenahi agar tidak oleng dan tidak bergerak ke arah yang lebih mengerikan lagi nantinya. Kekuatan besar seakan sedang mempersiapkan tombak besar untuk menyerang kawan. Kembali ke Adian, sosok pemberani yang suka membela kebenaran. Kini ketika prinsip-prinsip demokrasi mulai gelap, pihaknya mulai menunjukkan kekuatannya. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ganjar Mahfud, Adian Napi Tupulu, mengajak relawan Nusantara Ganjar untuk bergerak militan memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini. Menurut Adian, 33 hari menjelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang menjadi hari-hari yang sangat menentukan. Pihaknya meminta usai memberikan dukungan kepada Ganjar, para relawan langsung turun ke bawah bertemu rakyat. Siapa yang tidak kenal dengan Adian? Dia seorang pedebat ulung yang cerdas di setiap acara talk show di berbagai media. Bahkan, Adian tidak segan-segan mempermalukan lawan debatnya, siapapun dia, karena kehabisan argumentasi di hadapan Adian yang lugas dan tajam, yang selalu menggunakan data valid pada setiap debatnya yang sulit terbantahkan siapapun mereka.
Yang jelas, Adian memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam keterlibatannya dengan berbagai aksi pergerakan, sehingga Adian lebih dikenal dengan sosok aktivis politik dan pergerakan mahasiswa dengan sebutan parlemen jalanan. Adian Napitupulu sangat dikenal saat terlibat pada pendirian komunitas mahasiswa se-Jabodetabek bernama Forum Kota. Organisasi ini berisi 16 kampus dan merupakan dua organisasi mahasiswa pertama yang menduduki gedung DPR atau MPR Senayan pada tanggal 18 Mei 1998. Dan usai tumbangnya Orde Baru, Adian terus terlibat dalam berbagai gerakan serta aktivitas yang pro-rakyat. Pada tahun 2009, Adian mendirikan organisasi Bendera atau Benteng Demokrasi Rakyat. Bendera dikenal sebagai organisasi yang melakukan protes dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas atas nasib kaum buruh pada tahun 2012. Dan di tahun yang sama, Adian mencoba mendaftar menjadi calon anggota DPR melalui PDIP namun ternyata belum lolos ke Senayan waktu itu. Dan pada tahun 2014, Adian Napitupulu berhasil duduk menjadi anggota DPR dan PDIP periode 2014 sampai 2019 dari Dapil Jabar 5 dan terpilih kembali untuk periode 2019 sampai 2024 dengan dapil yang sama. Dan tidak salah kalau Adian Napitupulu memiliki segudang militansi yang terbesar tersebar di berbagai daerah. Adian Napitupulu yang bukanlah politikus cangkokan, ia bukan politikus asal jadi seperti yang saat ini banyak berseliweran, ia adalah seorang politikus yang lahir dari rasa kekhawatiran, kegelisahan dan kegetiran akibat tindakan rezim Orde Baru yang begitu semena-mena dan otoriter terhadap rakyatnya. Dan kini hatinya mulai terbangun kembali ketika melihat demokrasi di negeri ini mulai tergoyang. Drama-drama Pilpres akan terus berlanjut sampai setidaknya Februari 2024. Jangkar politik di negara ini harus dibenahi agar tidak oleng dan tidak bergerak ke arah yang lebih mengerikan lagi nantinya. Kekuatan besar seakan sedang mempersiapkan tombak besar untuk menyerang kawan. Kembali ke Adian, sosok pemberani yang suka membela kebenaran. Kini ketika prinsip-prinsip demokrasi mulai gelap, pihaknya mulai menunjukkan kekuatannya. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ganjar Mahfud, Adian Napitupulu mengajak relawan Nusantara Ganjar untuk bergerak militan memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini. Menurut Adian, 33 hari menjelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang menjadi hari-hari yang sangat menentukan. Pihaknya meminta, usai memberikan dukungan kepada Ganjar, para relawan langsung turun ke bawah bertemu rakyat. Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.